Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang awam dengan gua Joe Silaban. Nah, thank you so much masih mempantengin channel ini. Uh, ya 3 hari setelah kekalahan dari Jepang di Panasonic Suita Stadium Osaka, Indonesia kalah 0-6. Masih berbekas, skornya masih berbekas sekali, tapi life goes on. Kita harus move on dari kekalahan tersebut. Saya ingin membahas sedikit saja apa yang benar-benar Indonesia alami saat itu adalah sebuah pelajaran yang berharga ya. Jepang memberikan pelajaran betapa level Piala Dunia, level kelas mereka itu sudah kelas yang tinggi. Ya, seperti kita tahu dalam waktu 20 tahun Jepang menargetkan untuk bisa menjuarai Piala Dunia. It means mereka benar-benar serius dan mereka benar-benar siap. Sementara Indonesia sebenarnya untuk 10 tahun depan masih bertarget untuk bisa berpartisipasi di Piala Dunia. Jadi kita bisa lihat sebenarnya level kelas perbedaan Indonesia dengan Jepang di situ. Saya sendiri menaruh respect kepada Jepang tapi tidak berlebihan. Nah, seperti yang kita lihat bagaimana permainan Jepang begitu bagus, begitu susah di counter Indonesia. Ya, dengan kemampuan Indonesia saat ini yang kita sudah banyak sekali improve dibandingkan tahun lalu ya, tetap saja tidak bisa untuk mengcounter atau mengalahkan Jepang ya. Itu satu hal yang benar-benar luar biasa betapa jauhnya peringkat 15 dunia dengan peringkat 116 dunia. Dan kita bisa melihat Jepang bermain begitu sportif, begitu setiap pergerakan dia itu tidak ada bau kontroversial ya. Dan kita bisa melihat bagaimana Jepang mengajari kita bermain sepak bola, bermain dan menang tanpa harus berguling-guling dan acting seperti yang banyak kita alami dengan negara-negara Timur Tengah. Nah, saya berpikir bahwa Indonesia juga mengambil pelajaran yang cukup besar dan juga tim kepelatihan Patrick Clifford karena hal ini memang seperti diperlakukan seperti uji coba untuk timnas Indonesia, walaupun sebenarnya kita berharap Indonesia bisa at least menahan seri atau menang, namun karena memang juga partai ini sudah tidak berpengaruh lagi dengan posisi kita di klasemen sehingga akhirnya sedikit loose dan ya memang buat pemain-pemain itu lumayan nyesek ya, lumayan menyesakkan dada kalah 6-0 dari Jepang, dan itu kita terlihat dari beberapa pemain yang langsung hanya bisa tertidur tergeletak di lapangan tanpa sedikit pun sepertinya bersemangat untuk bangun kembali. Tapi kita yakin di ronde keempat nanti kita menanti tanggal 27 Juli bagaimana Indonesia bisa mempunyai peluang untuk lolos langsung kepada dunia, dan itu semua ditentukan juga dari pembagian grup dan usaha kita. Nah, satu hal yang memang terus terang harus kita akui ya, kehadiran Ole Romani itu benar-benar menambah daya gedor Indonesia. Tapi it means, coba kita perhatikan, semenjak Ole Romani bergabung dengan Indonesia di 4 pertandingan terakhir, Indonesia hanya mencetak 3 gol. Dan ketiga-tiganya dari Ole Romani. Nah, itulah juga satu hal mungkin yang Indonesia kita harus mulai melihat bagaimana timnas harus lebih lagi gacor, lebih lagi harus bisa memproduksi banyak gol ya, karena itu cukup penting apalagi dengan klasemen nanti yang akan sangat ketat dengan hanya ada 3 tim dalam satu grup dan hanya ada 2 permainan, tidak ada home and away, hanya satu sistem mini turnamen round robin. Nah, itulah yang kita rasakan. Jadi dari 10 pertandingan yang kita jalani ya di grup C round 3 itu Indonesia hanya mencetak 9 gol. Dan dari 9 gol itu satu pertandingan Indonesia cetak melawan Bahrain ketika kita menang, kemudian 1 gol kita cetak ketika kita kalah dari Australia 1-5. Kemudian 2 gol kita cetak ketika kita menang dengan Arab Saudi di Senayan ya. Kemudian juga 2 gol kita cetak ketika kita kalah dari Bahrain di ketika kita bermain seri 2-2, dan kemudian terakhir ketika kita bermain seri 1-1 di Jeddah dengan Saudi Arabia. Oke,
Round ketiga Indonesia mencetak 2 gol lawan Bahrain ya di saat itu Indonesia bermain seri 2 sama di partai yang sangat kontroversial di Bahrain National Stadium di Manama. Kemudian juga 1-1 melawan Saudi Arabia di Saudi Arabia. Kemudian 1 gol ya tadi menghadapi Cina ketika Indonesia kalah di Qingdao. Jadi 5 gol di kandang lawan dan 4 gol di kandang sendiri ya. Seharusnya berarti Indonesia 1-0 melawan Bahrain, 1-0 melawan Cina, kemudian 2-0 melawan Saudi Arabia. Nah, itulah yang kita lihat bahwa Indonesia masih cukup seret mencetak gol hanya 9 gol dari 10 pertandingan ya, dan itu juga berarti dengan Indonesia bisa mencetak gol di 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Jadi berarti Indonesia berhasil mencetak gol di 5 pertandingan dan tidak berhasil mencetak gol 5 pertandingan. Yang berarti hanya 50% dari jumlah pertandingan Indonesia bisa mencetak gol. Dan ini jika kita konversikan dengan keadaan yang sama nanti di round keempat, Indonesia hanya bisa mencetak 1 gol di 1 pertandingan. Dan jika itu Indonesia menang misalnya 1-0, kemudian 1 pertandingan Indonesia tidak bisa mencetak gol dan seri. Dan itu keadaannya tidak cukup baik jika Indonesia tetap bertanding seperti itu. Itulah PR terbesar Patrick Kluivert saat ini untuk bagaimana Indonesia bisa memproduksi lebih banyak gol, mencari striker yang terbaik. Ole Romani sudah sangat baik, tapi sekarang Indonesia terlalu bergantung kepada Ole, ya, terlalu bergantung kepada Ole Romani sehingga akhirnya ya the last 4 match itu 3 gol dari Ole Romani semua. Jawaban yang cukup baik karena Indonesia punya striker, tapi di satu sisi bukan pertanda baik karena Indonesia terlalu bergantung kepada Ole Romani. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video saya sendiri bagaimana Jepang mengajarkan kita bermain bola yang baik tanpa berguling-guling dan bagaimana Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan permainan yang lebih produktif ya dalam mencetak gol karena hal ini sudah menjadi sangat penting di round 4. Thank you so much sudah menonton video saya dan sampai nanti jangan lupa like videonya, subscribe channelnya ya. Thank you so much.